Semakin kita mengenal anggota keluarga kita, semakin kita tahu bahwa anggota keluarga kita saling mencintai satu sama lain. Maka saudari-saudara yang terkasih, sekarang gereja sudah dibuka lagi. Mari kita datang ke gereja, khususnya untuk yang masih berada di rumah. Tidak perlu takut dan cemas bahwa di gereja kita protokol kesehatan sangat dijaga. Duduknya berjarak, senantiasa dibersihkan dan didesinfektan setiap hari secara berkala. Maka benar-benar mengalami ekaristi itu bukan hanya melihat dari rumah atau dengar kata orang, tetapi sungguh punya pengalaman yang personal dan intim dengan Tuhan, sehingga ada kekuatan yang bisa menyertai kita dalam perjuangan sehari-hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon berkat dari Allah, agar kita boleh mengalami pengalaman yang personal dan dekat dengan Tuhan, sebagai kekuatan kita di dalam menjalani hidup, perutusan, dan panggilan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Suster, Bruder, Romo, Ibu Bapak, Opa Oma, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan teman-temanku semua, baik yang berada di gereja maupun di tempat masing-masing, semuanya selamat pagi. Pada pagi hari ini, di hari Selasa biasa yang kelima, kembali kita menghadap kepada Tuhan, hendak mengucap syukur atas segala berkat dan karunia di dalam hidup kita, seraya tetap kita mohon segala berkat dan rahmat yang kita butuhkan di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu, saudari-saudaraku yang terkasih, marilah terlebih dahulu di awal perayaan Ekaristi ini, kita menyesali dan mengakui segala dosa dan kelemahan kita, agar kita sungguh pantas dan layak menyambut Tuhan di dalam perjamuan syukur pagi hari ini. Saudari-saudara yang terkasih, di dalam hidup ini salah satu yang sering terjadi adalah kita mendengar gambaran dari orang lain berdasarkan omongan orang. Jadi kalau kita belum pernah ketemu seseorang misalnya, maka pasti yang sampai kepada kita terlebih dahulu adalah berita atau kabar tentang orang tersebut. Kata orang dia itu seperti ini, katanya dia seperti itu, dan seterusnya. Saya ingat hal serupa juga terjadi waktu dulu Romo Danto mau datang ke Bojong Indah, pindah dari Alam Sutra. Beberapa teman saya, Frater dan Romo, yang pernah ketemu Romo Danto dan bertugas bersama di Alam Sutra, itu ada yang bisikin saya, Bon, hati-hati lo nanti sama Romo Danto. Saya deg-degan kan, kenapa Romo Danto gitu kan, apa yang salah? Jadi ada berita-berita begitu ya, baik itu dari para Romo dan para Frater. Tapi kemudian dalam pikiran saya cuma berpegang pada sebuah keyakinan, itu kan kata dia. Belum tentu saya mengalami hal yang serupa. Sampai akhirnya ketemu, sampai akhirnya semakin dekat berdinamika bersama. Dan kemudian kemarin ketika saya sakit juga Romo Danto memberikan perhatian, saya terus ingat, oh iya, ternyata yang dibilang temanku itu tidak sepenuhnya benar. Karena saya punya pengalaman yang lebih pribadi dan personal dengan orang itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari pengalaman kecil itu, saya hendak mengajak kita semua merenungkan bahwa relasi kita dengan Tuhan, apakah sudah benar-benar sampai pada pengalaman yang personal, atau masih kata orang Tuhan itu baik, kata orang Tuhan itu memberkati kita dan lain sebagainya.
Dari pengalaman kita dan juga dari inspirasi bacaan hari ini, kita melihat bagaimana tokoh-tokoh dalam sabda Tuhan sudah mengalami pengalaman yang begitu dekat dengan Tuhan. Raja Salomo ketika hendak mendirikan rumah Allah sekalipun, yang digambarkan dengan begitu indah kalau kita lihat dalam kitab Raja-Raja, Salomo pun berkata, benarkah Allah hendak diam di atas bumi, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi rumah yang kudirikan ini. Salomo pun sadar bahwa seindah-indahnya bangunan yang ia ciptakan, ia dirikan, lebih besar lagi pengalaman dia secara pribadi dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan dari Nabi Salomo. Bukan karena prestasi-prestasi dunia, tetapi karena kedekatan dengan dia, dengan Tuhan yang memberi kekuatan di dalam hidupnya. Begitu pula dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengingatkan kita dengan cara menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ada banyak hal bisa kita lakukan untuk dekat kepada Tuhan, mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang besar. Tetapi semuanya itu tidak ada gunanya kalau kita tidak punya hubungan yang erat kepada Tuhan. Kalau kita tidak datang sendiri mengalami, oh Tuhan itu mencintai kita. Saya rasa di keluarga kita pun seperti itu. Semakin kita mengenal anggota keluarga kita, semakin kita tahu bahwa anggota keluarga kita saling mencintai satu sama lain. Maka saudari-saudara yang terkasih, sekarang gereja sudah dibuka lagi. Mari kita datang ke gereja, khususnya untuk yang masih berada di rumah. Tidak perlu takut dan cemas bahwa di gereja kita protokol kesehatan sangat dijaga. Duduknya berjarak, senantiasa dibersihkan dan didesinfektan setiap hari secara berkala. Maka benar-benar mengalami ekaristi itu bukan hanya melihat dari rumah atau dengar kata orang, tetapi sungguh punya pengalaman yang personal dan intim dengan Tuhan, sehingga ada kekuatan yang bisa menyertai kita dalam perjuangan sehari-hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon berkat dari Allah agar kita boleh mengalami pengalaman yang personal dan dekat dengan Tuhan sebagai kekuatan kita di dalam menjalani hidup, perutusan dan panggilan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Terima kasih saudari-saudaraku untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Mari sekarang kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Syukur kepada Allah.